masa aksara, pra-aksara ya. Perkenalkan nama saya Kaitan dari Kamara dari kelas 8B absen 14. Perkenalkan nama saya Kira Diksa Siaga dari kelas 8B absen 15. Kenal, saya Jora Joko Biskoro dari kelas 8B absen 12. Kenalkan, nama saya Jorani Menurut Zedan, kelas 8B, absen 11. Nama saya Justin Sibis Mako Junior, kelas 8B. Selamat menyaksikan. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah bumi berdasarkan lapisan batuan dan waktu geologi. Dan tahukah kalian, manusia baru muncul di bagian akhir sejarah bumi yang sangat panjang. Sekarang, mari kita lihat urutan zaman geologi yang penting dalam perjalanan munculnya kehidupan di bumi termasuk manusia. Yang pertama, zaman Arkeum terjadi sekitar 4,5 hingga 2,5 miliar tahun lalu. Ciri-cirinya, bumi masih sangat panas, belum stabil, dan belum ada kehidupan yang kompleks. Yang ada hanyalah mikroorganisme seperti bakteri. Di masa ini juga mulai terbentuk kerak bumi dan lautan pertama. Yang kedua, zaman Proterozoikum berlangsung sekitar 2,5 miliar hingga 541 juta tahun lalu. Suhu bumi mulai mendingin, organisme bersel banyak yang mulai muncul. Meskipun masih sederhana, atmosfer bumi mulai terbentuk, meskipun kandungan oksigennya masih sangat rendah. Kehidupan laut mulai berkembang secara perlahan. Yang ketiga, zaman Paleozoikum terjadi pada rentang waktu 541 hingga 250 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kehidupan berkembang pesat, terutama di laut. Muncul ikan, moluska, dan hewan-hewan yang bertulang belakang. Tumbuhan dan hewan mulai naik ke daratan, tetapi manusia belum ada pada saat masa itu. Yang keempat, ada zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini berlangsung dari 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman ini biasanya dikenal juga sebagai zaman dinosaurus. Reptil-reptil besar mendominasi bumi dan mulai muncul tumbuhan berbunga, burung, serta mamalia kecil. Namun di zaman ini berakhir dengan kepunahan massal dinosaurus. Kemungkinan besar terjadi karena tumpukan asteroid atau aktivitas vulkanik besar. Ini juga dapat terjadi akibat atmosfer bumi pada zaman itu masih sangat tebal dan sangat panas di dalam bumi. Jadi suhu di bumi itu masih belum stabil. Jadi banyak asteroid-asteroid yang masuk ke dalam bumi. Yang kelima, ada zaman Kenozoikum atau zaman kehidupan baru. Zaman ini terbagi menjadi dua periode besar, yaitu tersier dan kuarter. Periode tersier itu terjadi 66 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Mamalia berkembang pesat dan mendominasi bumi. Iklim mulai menyerupai kondisi saat ini. Di masa ini juga muncul kera besar yang merupakan nenek moyang manusia. Jadi kalau misalkan kalian mendengar teori kalau manusia itu berasal dari kera, kalian tidak salah dengar. Manusia memang berasal dari kera. Dan yang kedua ada periode kuarter. Periode kuarter itu terjadi sekitar 2,5 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Kuarter terdiri dari dua kala, yaitu Pleistosen dan Holosen. Pada masa Pleistosen, bumi mengalami zaman es dan iklim sering berubah. Jadi pada masa Pleistosen itu iklimnya nggak netap ya guys ya. Manusia purba seperti Pithecanthropus dan
Homo erectus mulai hidup. Lalu sekitar 11.700 tahun yang lalu dimulailah masa Holosen. Disinilah muncul manusia modern, yaitu Homo sapiens. Manusia mulai mengenal pertanian, membentuk peradaban, dan mengembangkan kebudayaan yang seperti kita kenal sekarang. Itulah perjalanan panjang bumi dan manusia menurut waktu geologi. Masa Praksara adalah masa yang sangat panjang dalam sejarah manusia. Semua hal yang kita tahu tentang masa ini berasal dari peninggalan arkeologi seperti alat batu, fosil, dan bangunan kuno. Secara umum, masa Praksara dibagi menjadi 2 tahap besar. Yang pertama ada zaman batu dan kedua ada zaman logam. Nah, kita akan mulai dengan zaman batu. Nah, zaman batu ini adalah zaman di mana manusia-manusia pada zaman itu masih menggunakan batu sebagai alat-alatnya. Jadi alat-alat mereka terbuat dari batu yang aman. Nah, zaman batu ini dibagi lagi menjadi 4 tahap. Yang tahap pertama ada tahap Paleolitikum. Di masa ini manusia hidup secara berpindah-pindah. Mereka berburu hewan dan juga mengumpulkan buah-buahan secara liar. Alat-alat yang mereka gunakan masih sangat sederhana seperti kapak genggam dari batu yang dibelah kasar. Manusia tinggal di alam terbuka atau tidak di gua, dan juga mereka sangat tergantung pada alam. Lanjut, ada masa Mesolitikum. Nah, di masa ini manusia sudah mulai tinggal lebih lama di satu tempat, terutamanya itu di tepi sungai atau pantai. Nah, salah satu contohnya adalah di budaya ini. Saya tidak tahu cara menyebutkannya gimana, pokoknya budaya ini. Ini tuh tumpukan sampah kerang. Budaya ini menjadi bukti tempat tinggal mereka. Nah, di situ mereka mulai membuat pada masa ini, mereka mulai membuat alat dari tulang dan batu yang lebih halus, serta perahu sederhana dan alat penangkap ikan. Lalu lanjut ke tahap ketiga, yaitu Neolitikum. Ini itu masa revolusi besar karena manusia sudah mulai bercocok tanam, beternak, dan juga hidup menetap. Mereka tuh sudah mulai membuat rumah sederhana dan juga membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Nah, alat batu itu yang mereka pakai sebagai alat mereka poles secara halus, lalu mulai muncul gerabah untuk menyimpan makanan. Mereka juga mulai membuat pakaian dari kulit kayu atau serat tumbuhan. Lalu lanjut ada masa Megalitikum. Pada tahap ini, manusia sudah mulai mengenal kepercayaan terhadap nenek moyang. Mereka membangun bangunan besar dari batu seperti menhir, sarkofagus, dan punden berundak. Nah, ini menunjukkan adanya upacara keagamaan dan pemujaan struktur sosial yang lebih teratur. Nah, setelah melihat pembagian zaman batu, kita bisa memahami bahwa manusia mengalami perkembangan yang sangat besar dari waktu ke waktu. Awalnya, manusia hidup hanya untuk bertahan hidup. Mereka mengandalkan alam untuk mencari makan, menghindari bahaya, dan bahkan mereka berpindah-pindah tempat tinggal sesuai kebutuhan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengenal pertanian dan mereka mulai menetap dan membentuk kehidupan sosial yang lebih kompleks. Manusia pun mulai membangun kelompok-kelompok masyarakat kecil dengan pembagian tugas yang teratur seperti berburu, bertani, membuat alat, dan juga merawat anak-anak. Inilah awal munculnya kerjasama dan struktur sosial yang menjadi fondasi penting dalam perkembangan budaya manusia. Selain itu, manusia juga mulai mengembangkan bahasa lisan untuk berkomunikasi antar sesama, dan mereka juga mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan alam dan roh-roh leluhur. Bukti dari kepercayaan mereka dapat kita lihat dari peninggalan megalitik seperti dolmen dan menhir yang menunjukkan adanya
ritual keagamaan. Setelah melewati zaman batu, manusia mulai memasuki zaman logam, yaitu periode ketika mereka mulai mengenal dan menggunakan logam untuk membuat alat-alat. Zaman ini menunjukkan bahwa manusia semakin mahir, terampil, dan juga kreatif dalam mengolah sumber daya yang ada di sekitar mereka. Zaman logam terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama, pada zaman logam ada zaman tembaga. Dan pada masa ini, manusia mulai mengenal logam dan mulai menggunakan tembaga sebagai bahan untuk membuat alat-alat. Tembaga ini bisa ditemukan dari dalam bentuk hampir murni dan mudah dibentuk. Namun karena sifatnya yang lunak, alat-alat dari tembaga tidak cukup kuat dan cepat rusak. Meskipun begitu, ini merupakan langkah awal penting dalam perkembangan teknologi logam. Dan yang kedua adalah zaman perunggu. Setelah itu, manusia menemukan bahwa mencampur tembaga dengan timah akan menghasilkan perunggu. Perunggu adalah logam yang jauh lebih kuat dan tajam dan juga tahan lama. Penemuan ini membawa kemajuan besar. Manusia mulai membuat alat-alat pertanian, senjata, dan perhiasan yang lebih efektif. Masyarakat berkembang lebih pesat, muncul pembagian kerja, dan perdagangan antar wilayah mulai dilakukan karena perunggu menjadi barang yang bernilai tinggi. Dan yang terakhir, yang ketiga pada zaman logam, yaitu adalah zaman besi. Pada zaman ini ditandai dengan kemampuan manusia untuk melebur biji besi dan membuat alat dari besi. Besi memiliki sifat yang sangat kuat dan tahan lama, sehingga alat-alat yang dibuat dari bahan besi ini akan menjadi lebih efisien untuk bertani, membangun, dan berperang. Dengan teknologi ini, masyarakat berkembang lebih kompleks, muncul kota-kota kecil, perdagangan semakin luas, dan sistem pemerintahan pun mulai terbentuk. Zaman besi menjadi fondasi bagi munculnya peradaban-peradaban besar di dunia. Zaman logam dalam istilah arkeologi juga dikenal sebagai masa perundagian, menandai fase penting dalam perkembangan peradaban manusia. Istilah perundagian sendiri berasal dari kata undagi dalam bahasa Bali kuno atau Jawa kuno, yang merujuk pada tukang ahli atau perajin terampil. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi menggunakan alat-alat batu, tetapi mulai menguasai teknologi pengolahan logam seperti tembaga, pengguru, dan besi, yang memungkinkan pembuatan benda-benda lebih kuat dan fungsional. Pada zaman logam, spesialis pekerjaan mulai muncul. Sebagai ciri utama, anggota kelompok pekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di masa perundagian sudah ada pembagian tugas berdasarkan keahliannya. Ada 4, misalnya yang pertama itu perajin logam atau undagi. Mereka menciptakan alat-alat seperti kapak corong, nekara, atau perhiasan emas. Yang kedua itu pembuatan perahu. Pembuatan perahu itu mengembangkan teknologi transportasi air untuk perdagangan antar pulau, jadi lebih mudah. Yang ketiga itu ada petani. Petani mulai menggunakan alat logam seperti sabit atau cangkul, meningkatkan hasil pertanian. Yang keempat itu ada perdagangan. Pedagang menjadi penghubung antar komunitas, memperdagangkan komoditas seperti garam, tekstil, atau hasil kerajinan. Sistem perdagangan juga semakin kompleks. Manusia tidak hanya bertukar barang dalam skala lokal, tetapi sudah terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Contohnya, di Nusantara ditemukan banyak bukti perdagangan antar pulau berupa gerabah, manik-manik, atau benda logam lainnya yang tersebar di berbagai situs arkeologi. Seperti bahkan ada indikasi perdagangan dengan kebudayaan luar, seperti halnya India atau Tiongkok yang membawa pengaruh baru. Di bidang kehidupan sosial dan budaya, masyarakat zaman logam sudah mengembangkan sistem kepercayaan yang terstruktur. Mereka membangun tempat pujian seperti Puden Barudak dan melaksanakan upacara dengan peralatan spiritual, misalnya nekara perunggu yang digunakan dalam upacara meminta hujan, yaitu pawai hujan. Seni hias juga berkembang, terlihat dari pola ukiran pada gerabah atau perhiasan yang mengandung makna simbolis,
seperti simbol kesuburan atau perlindungan. Zaman logam menjadi jembatan menuju era sejarah karena kemajuan teknologinya yang mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kompleks. Teknik pencatatan senaran mungkin sudah mulai digunakan sebelum aksara sepenuhnya berkembang. Masa ini meletakkan dasar bagi kemunculan kerajaan-kerajaan awal yang membutuhkan sistem administrasi dan tulisan. Sekian dari kami.